keteknya dong kakak tiap pagi gitu-gitu. Sumpah gue nggak bohong, sampai ke DM, sampai ke WA yang di kantor. Kakak kirimin foto keteknya please, sumpah gue nggak bohong. Yang bikin gitulah pokoknya. Gairah naik gitu. Astagfirullah. Kenapa seorang itu pahit tapi sampai masuk ke dompet emang di belakang baunya tuh Lo tahu fetish kan? Tahu. Menurut lo fetish itu apa? fantasi kan. Apa tahu? Fetis. Gimana lidahnya? Fetis. Fetish itu Sesuatu yang membuat orang lain mudah terangsang. Apaan sih itu, bahasanya jelek banget. Sebel deh gue pertanyaan. Fetis itu orang yang kalau melihat sesuatu dia terangsang. Tapi biasanya sesuatunya itu yang aneh-aneh gitu. Pernah ada berita kan yang fetis kain jarik. Kalau dia melihat kain jarik, dia merasakan fantasi gitu. Kayak fetish sama sepatu. Sesuatu kesukaan yang bikin gairah naik gitu. Paling bisa bikin kita terangsang tuh. penyakit kalau menurut gue. Apa yang lo pengen, lo bayangin. Daya tarik personal. Itu bukan seks aja kan? Fetish itu kan? Fetish. Kayak ada tuh netizen tuh suka banget sama ketek kan tuh. Gue juga bingung kenapa bisa demen ketek netizen. Nah itu fetish kan? Sesuatu yang bikin mereka terangsang gitu ya. Ya, pinter kan gue? Oh, pinter nggak? Iya, smart bahasa Inggrisnya. Smart TV. Lucu nih. Seorang tuh harus memiliki fetish apa enggak? Enggak juga. Enggak kayak. Gue aja baru tahu apa ada orang yang punya fetish gitu pas baca di Twitter. Nggak perlu banget sih. Kayaknya nggak harus sih. Bukan harus sih, tapi kata-kata punya sih ya. Saya juga baru dengar kata-kata itu pas SMA gara-gara lagunya Selena Gomez. Emang gimana lo tuh? Lupa juga, cuma tahu judulnya fetish. Kalau fantasi boleh, cuman kalau udah sampai ke fetish kayaknya harus diobatin. Kalau menurut gue pribadi itu nggak harus dimiliki sama semua orang karena itu menyimpang dari hal seksual kalau menurut gue. Sepertinya harus sih. Harus lah. Kenapa? Biar lebih membangun aja gitu. Bangun apa nih? Ya membangun hasrat gitu. Ketika ngelihat itu jadi kayak rangsangannya itu bagus gitu ke dianya. Biar kalau having sex ada yang bikin gitulah pokoknya. Aduh. Apa fetish paling aneh yang lo tahu? Sama kuda kali ya. Itu kali. Ada orang yang kalau melihat orang mati dia terangsang. Gitu, kelihat bumper mobil belakang, jadi kayak pengen berhubungan gitu loh. Nggak tahu sih itunya dimasukin kemana. Oh. Jarik. Nah, kasus jarik tuh. Aneh tuh. Itulah ketek yang gue ngerti sampai sekarang. Kenapa orang bisa kalau lihat ketek? Aja tuh yang suka demen ketek netizen tuh foto keteknya dong kakak tiap pagi gitu-gitu. Sumpah gue nggak bohong, sampai ke DM, sampai ke WA yang di kantor. Kakak kirimin foto keteknya please, sumpah gue nggak bohong. Ada orang Thailand berkosa 100 sekian sendal jepit. Aku pernah ada yang DM, dia minta foto telapak kaki aku. Apa pendapat lo kalau ternyata pasangan lo fetishnya bertolak belakang sama fetish lo? Wah, ini pertanyaan yang berat. Ini berat banget. Gimana ya? Astagfirullah, bahaya juga ya. Kita nggak bisa sama-sama, maafin aku ya. Putusin. Ya, sebagai partner mah harus support kali ya. Gue paksa biar ikut sama fetish gue kali. Kan fetish nggak harus sama dong. Mungkin ada yang cowok kan senangnya rambut, ngeliat cewek rambut panjang. Kalau cewek biasanya ngeliat cowok physically mungkin senang ngeliat betis. Aku suka betis. Ngobrol dulu sih, cari jalan tengahnya yang paling enak kayak gimana untuk kepuasan gue dan kepuasan pasangan gue nanti. Ganti-gantian lah. Fetish dia dulu, baru fetish gue. Ya pertama awal-awalnya ngalah. Kesini gue mencoba untuk membujuk, memberikan manfaatnya kalau kayak gini tuh seru tahu. Akhirnya mau, ya udah.
Halo, saya Dr. Eka Lansyari, MBiomed AM, dan selamat datang di Kata Dokter. Fetis ya. Kayaknya istilah itu lagi viral nih, apalagi kejadian yang kain jarik. Dan sebetulnya fetis ini suatu penyimpangan seksual. Apa itu fetis? Fetis adalah seseorang yang terangsang dengan bagian-bagian tubuh yang non-seksual atau benda-benda yang non-seksual. Contoh bagian tubuh yang non-seksual adalah ketiak, pusar, jari tangan, ya. Kemudian benda-benda yang non-seksual, contohnya sepatu hak tinggi, kemudian selimut bayi. Jadi benda-benda yang tidak ada kaitannya dengan seksualitas. Fetis ini karena dia penyimpangan seksual, tentunya memang harus diatasi. Dan apa sih penyebab fetis? Nah, fetis ini ternyata memang sebagian besar diderita oleh laki-laki. Kenapa ya? Karena kita hidup di dunia patriarki. Dalam dunia patriarki, laki-laki itu harus kuat, tidak boleh nangis, tidak boleh cengeng, nggak boleh sedih. Nah, akibat tuntutan hal ini, maka laki-laki menjadi tidak bisa jujur dengan emosinya. Sehingga laki-laki menjadi mengalami ketidaknyamanan emosional. Dan ketidaknyamanan emosional ini disublimasi menjadi hal-hal yang membuatnya nyaman. Nah, contohnya adalah dengan perilaku fetis. Jadi penyebabnya tidak hanya karena tindakan pelecehan di masa lalu, tapi juga dapat disebabkan karena tadi patriarki. Fetis sebetulnya adalah dapat dikatakan mengganggu kalau memang dia memaksakan keinginannya kepada orang lain sehingga terjadilah pelecehan seksual seperti kasus kain jarik di mana si pelaku memaksakan keinginannya kepada orang lain dengan tujuan untuk memenuhi hasratnya. Tapi ternyata banyak pelaku fetis yang tidak mengganggu orang lain. Fetis ini memang ada tingkatannya, tingkatan yang ringan hingga yang parah. Fetis ringan adalah mereka pelaku fetis yang masih bisa dan masih mau untuk melakukan hubungan seksual, tapi tetap mesti ada benda-benda atau bagian tubuh dan seksual yang ada di dekatnya. Sedangkan pelaku fetis yang parah adalah mereka yang tidak bisa lagi atau tidak mau melakukan hubungan seksual karena sudah merasakan kenikmatan dengan melakukan fetis atau menikmati bagian tubuh atau benda-benda yang non-seksual. Oleh karena itu, semua orang memang bisa memiliki fetis. Misalnya ada orang yang merasa terangsang kalau melihat betis perempuan atau merasa terangsang melihat sepatu hak tinggi perempuan. Nah, yang dikatakan mengganggu kalau pelaku fetis memaksakan keinginannya kepada orang lain sehingga menyebabkan terjadinya pelecehan seksual. Seperti contoh pelaku fetis kain jarik. Nah, oleh karena itu mulai saat ini jangan pernah sekali-kali gampang mengucapkan fetis karena fetis itu sebetulnya penyimpangan seksual. Demikianlah pemaparan saya tentang fetis. Saya Dr. Eka Lansyari dan sampai jumpa.